Oke, terus udah dapat model studi, teman-teman bikin individual tray. Individual tray itu gimana sih sebenarnya bayangannya? Ini aku gambarin coba ya, biar teman-teman bisa ada gambaran. Ini misalnya individual tray dipotong dari samping atau dilihat dari samping ya teman-teman. Ini lapisan pertama, lapisan paling luarnya, sama lapisan keduanya. Jadi dia ada dua lapis. Gitu ya. Biasanya kan pas kuliah disebutin spacer, stopper, spacer, stopper. Spacer tuh apa, stopper tuh apa gitu ya. Nah, yang di luar ini akrilik atau sendok cetaknya. Sendok cetak dari akrilik, individual tray dari akriliknya. Kalau yang ini, di bawahnya lapisan keduanya adalah spacer malam. Gitu ya. Jadi dari malam, namanya spacer. Dia terbuat dari malam, biasanya malam merah. Oke, ada yang tahu fungsinya spacer apa nggak? Spacer malam tuh fungsinya apa sih teman-teman? Oke, spacer malam itu fungsinya sesuai namanya, space ya. Kita mau cari space, kita mau buat rongga buat bahan cetaknya. Nanti sebelum teman-teman cetak fungsional, spacernya ini akan diangkat. Kita ilangin, otomatis kan ada space nih, space kurang lebih 2 mm. Buat nanti bahan cetaknya bisa masuk. Ya. Kalau nggak ada spacer, berarti kan akriliknya langsung mentok sama mukosa, ya kan? Akriliknya langsung mentok sama mukosa, bahan cetaknya hilang semua, keangkat semua, jadi teman-teman nggak bisa nyetak. Makanya harus buat yang namanya spacer malam. Stopper itu ini, teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat dari samping, individual tray itu, nanti pas spacer dilepas akan ada gini, tonjolannya. Gitu ya. Nah, gitu kurang lebih. Akan ada tonjolannya. Fungsinya buat sama kayak spacer sesuai namanya. Fungsinya buat teman-teman tahu kapan teman-teman harus stop. Pas teman-teman tekan saat cetak, teman-teman tahu kapan harus teman-teman berhenti neken. Gitu. Karena ada gundukan, dua gundukan itu istilahnya gitu ya. Oke, tadi kita udah kenalan gitu sama spacer sama stopper. Gimana cara bikin individual tray step by step-nya? Yang pertama, teman-teman bikin dulu garis referensinya. Garis referensi teman-teman ada dua ini nih, ada dua sumber. Ada yang bikin dua garis, ada yang bikin tiga garis. Nanti teman-teman sesuaiin aja ya sama yang di kampus gimana. Tapi ada dua sumber. Yang dua garis, garis pertama itu garis vestibulum atau garis perifer. Jadi teman-teman ikutin vestibulumnya dari model studi teman-teman. Ikutin di garis mukosa bergerak dan tak bergerak batasnya gitu ya. Nah, itu garis pertama. Garis kedua itu 2 mm under extended. Jadi ini garis pertama ya, garis vestibulum tadi atau garis perifer. Terus ini garis keduanya yang 2 mm under extend atau di atasnya. Fungsinya itu buat teman-teman taruh akrilik dan spacernya nanti. Gitu ya, untuk patokan akrilik dan spacernya nanti. Itu kalau yang dua garis. Kalau yang tiga garis gimana kok? Yang tiga garis itu teman-teman sama. Pertama bikin garis perifer, terus yang kedua teman-teman bikin 2 mm under extended. Yang ketiga, teman-teman bikin 4 mm under extended. Gitu ya. Jadi kalau tadi kan ini perifer, terus 2 mm, kalau garis ketiga, teman-teman bikin lagi 4 mm dari garis perifer. Ini 4 mm nih. Garis yang 2 mm ini buat akrilik. Ya. Yang di atasnya lagi itu buat spacer. Gitu. Jadi nanti malamnya dibuat sebatas garis ketiga. Ini kalau yang teori tiga garis. Akriliknya dibuat sebatas garis kedua. Kalau yang teori dua garis, akriliknya dibuat sebatas garis kedua, spacernya juga sama. Terus jangan lupa teman-teman bikin outline stopper nih. Biasanya dibuat di teman-teman kira-kira C dan M1-nya di mana. Ini C, ini M1. Nah, itu teman-teman kotakin, sorry, M1 ini ya. Teman-teman kotakin buat outline stopper. Ya. Jadi di M1 kanan kiri dan di kaninus kanan kiri dikotakin. Terus baru deh teman-teman lapisin pakai malam merah ya. Jadi ini teman-teman nanti lapisin pakai malam merah. Lapisin pakai malam merah, caranya ada spiritus nyala, teman-teman lewat-lewatin malam merah, terus dipijet-pijet tuh biar nempel malam merahnya sesuai dengan garisnya. Ini ya, jadi dilapisin malam merah. Malam merahnya tuh nggak boleh ada jarak sama model studinya guys. Jadi pastiin dia nggak ada jarak. Tipsnya, cara teman-teman pastiin dia nggak ada jarak, yaitu diketok-ketok. Misalnya udah teman-teman lapisin malam merah, udah bentuknya udah sesuai,
Pastinnya teman-teman pasang, teman-teman ketok-ketok. Kalau dia masih kerasa kopong atau ada bunyi kopong gitu ya, nah teman-teman pijat-pijat lagi berarti. Harus sampai nutupin dan nggak ada space atau nggak ada jaraknya antara malam dan juga model studinya. Habis itu, kalau udah nggak ada jarak, tadi yang ada outline stopper dibolongin, teman-teman. Jadi dibolongin semua. Kebayang ya fungsinya nanti pas kalian timpa akrilik, akan ada keluar tonjolan akriliknya. Gitu ya. Jadi akriliknya nggak rata, ada tonjolannya. Tadi fungsinya buat apa, teman-teman? Stopper. Tonjolan-tonjolannya tuh buat apa fungsinya? Oke, aku coba ulang ya. Fungsi stopper itu buat biar kita tahu pas kita mau cetak model kerja, kita tahu kapan kita harus stop. Kalau spacer tadi buat apa, teman-teman? Sesuai namanya kan, space, ngasih rongga atau ngasih tempat buat bahan cetak. Kita udah bikin spacer malamnya, udah dilobangin buat stopper, baru kita tumpuk pakai akrilik, gitu ya. Tumpuk pakai akrilik. Jangan lupa terakhir dikasih pegangan, gitu ya, dikasih pegangan dari akrilik juga. Abis individual tray, pasti setelah jadi untuk cetak perorangannya, kita lanjut dengan border molding. Border molding kalau ditanyain pas diskusi nanti ya, tujuannya untuk dapatin peripheral seal atau batas pergerakan otot atau batas perluasan sayap gigi tiruannya. Tahapannya, kan pasiennya datang, teman-teman udah bawa individual tray-nya, jangan lupa base plate trimming dulu. Apa tuh base plate trimming? Jadi teman-teman individual tray-nya tadi di-try-in dulu ke pasien ya. Atas dulu misalnya. Teman-teman masukin individual tray atas, terus muscle trimming. Digoyang-goyangin nih, ya. Digoyang-goyangin bibirnya, pipinya. Teman-teman rasain. Jadi tahan pakai tangan, rasain tuh. Ada yang keungkit nggak? Kalau ada kerasa keungkit, misalnya teman-teman goyangin bibir, di sini ya bibir atas, teman-teman goyangin keungkit. Berarti teman-teman kurangin. Jadi akriliknya teman-teman potong gitu, atau teman-teman kurangin pastinya pakai fraser ya. Ya potong, seret, kurangin, bentuknya sesuaiin ya. Jadi kan kalau bibir kan ada frenulumnya, teman-teman sesuaiin bentuknya. Terus try-in lagi, coba lagi muscle trimming sampai teman-teman muscle trimming semuanya nggak ada yang keungkit. Oke, yang bawah juga sama. Jadi trimming, suruh gerakin lidah, ada nggak yang keungkit? Kalau ada yang keungkit, teman-teman kurangin sampai pas teman-teman masukin individual tray-nya, terus di trimming, dia gerakin lidah, nggak ada yang keungkit. Jadi jangan lupa sebelum border molding harus base plate trimming. Kenapa? Kenapa dia pas di trimming nggak boleh keungkit? Pas di muscle trimming dia nggak boleh keungkit. Soalnya kalau dia keungkit artinya akriliknya nempel sama ototnya. Nangkep ya? Akrilik kalau dia pas teman-teman gerakin akriliknya keungkit berarti itu akrilik nempel sama ototnya. Nanti si green stick compound-nya nggak punya tempat. Jadi nggak ke border molding gitu, nggak kecetak daerah situ. Makanya kita harus base plate trimming dulu. Udah selesai base plate trimming, teman-teman potong spacernya. Misalnya awalnya ini dari samping ya, kelihatan ini misalnya perifernya si individual tray, gini misalnya ya. Spacernya kan awalnya full tuh, awalnya kan sampai sini nih, sampai ujungnya. Nah ini teman-teman potong, teman-teman angkat kurang lebih 2 mm. Ada yang tahu kira-kira kenapa kita harus potong spacernya 2 mm dari perifernya? Karena nanti kalau nggak kita potong, misalnya spacernya penuh nih, spacernya sampai atas nih, kita nggak potong. Terus kita border molding, teman-teman. Kita kasih green stick compound. Yang mana dia? Nah, kita kasih green stick compound. Terus nempel ke spacernya. Pas kita mau cetak fungsional, kita angkat spacernya, border moldingannya keangkat juga. Jadinya makanya kita harus pastiin spacer tuh sebisa mungkin nggak nempel sama si green stick compound-nya. Makanya kita harus potong si spacernya. Kayak terakhir baru kita lakuin border molding, teman-teman. Kalau kita mau lakuin atau tahapan border molding, pertama yang kita harus ingat, kita base plate trimming dulu. Ya. Pasien datang, kita try ini dulu tray-nya, muscle trimming, kalau ada yang keungkit, kita kurangin. Sampai nggak ada yang keungkit. Kedua, jangan lupa potong spacer malamnya, 2 mm dari perifernya. Baru habis itu teman-teman bisa border molding.